Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizal Afifi dari kelas PAI 4B. Di sini saya akan menjelaskan makalah dari mata kuliah Model dan Strategi Pembelajaran PAI. Saya di sini dari kelompok yang pertama akan menjelaskan teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme berasal dari kata konstruktif dan isme. Konstruktif berarti bersifat membina, memperbaiki, dan membangun. Sedangkan isme dalam kamus bahasa Indonesia berarti paham atau aliran. Konstruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Konstruksi bersifat membangun. Konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan untuk menemukan keinginannya atau kebutuhannya dengan bantuan fasilitas orang lain. Konstruksi berarti sifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta suatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman. Ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Pendekatan konstruktivisme mempunyai beberapa konsep umum, seperti yang pertama, pembelajaran aktif, membina pengetahuan berasaskan pengalaman yang sudah ada. Yang kedua, dalam konteks pembelajaran, pelajar seharusnya membina sendiri pengetahuan mereka. Yang ketiga, pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses saling mengetahui antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. Yang keempat, unsur terpenting dalam teori ini ialah seseorang membina pengetahuan dirinya secara aktif dan cara membandingkan informasi baru dengan pemahaman yang sudah ada. Kemudian yang kelima, ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Dan yang keenam, bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai keterkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik minat pelajar. Adapun tujuan dari teori konstruktivisme ini adalah yang pertama, adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Yang ketiga, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Yang keempat, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Yang kelima, lebih menekankan pada proses belajar, bagaimana belajar itu sendiri. Dari uraian di atas, terdapat dalil yang merupakan bukti bahwa pendidik Islam mendorong setiap manusia untuk menyadari kenapa semua ini bisa terjadi. Dalil itu terdapat dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat, yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, dan kepada langit bagaimana ia ditinggikan, dan kepada gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan,
dan kepada bumi bagaimana ia dihadapkan. Ayat di atas menunjukkan bahwa manusia diperintahkan untuk melihat, mengamati, bahkan meneliti bagaimana unta itu diciptakan dan bagaimana alam semesta ini bisa tercipta begitu mudahnya. Hal ini memperkuat kita untuk melaksanakan pembelajaran dengan model konstruktivistik, yakni yang memberi kesempatan peserta didik untuk aktif membangun sendiri pengetahuannya melalui interaksi dan pengalaman belajar yang terus-menerus. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.